Perkenalkan, nama saya Ahmad Fakih sebagai Kenar. Perkenalkan, nama saya Putri Maulinati sebagai Kevin. Perkenalkan, saya Naufal Lutfi sebagai Boy. Perkenalkan, nama saya Namsi Dewi sebagai Ibu Gantri. Perkenalkan, nama saya Tika Mati, saya sebagai Ibu Nadia. Perkenalkan, nama saya Kaisar Aulia, saya sebagai Anissa Mati. Perkenalkan, saya Yansan Gazarin sebagai penasihat. Perkenalkan, nama saya Jessica sebagai Jamana. Perkenalkan, nama saya Syahani Rahma sebagai prajurit. Saya Dini Saskia sebagai prajurit. Perkenalkan, nama saya Aulia Rajani sebagai wakil. Perkenalkan, nama saya Rika Wisnusawadia sebagai rakyat. Perkenalkan, saya Laura Depoina sebagai pelayan. Perkenalkan, saya Anissa Mafira sebagai pelayan 2. Perkenalkan, saya Kaila Haifah sebagai pelayan 3. Perkenalkan, saya Demetra Wijaya sebagai pelayan. Ken Arok dan Ken Dedes. Kisah ini diawali dari hubungan gelap antara seorang petinggi Gajah Para dan wanita desa Pangku, sehingga lahirlah seorang anak yang bernama Ken Arok. Di umur Ken Arok yang ke-18 tahun, dia harus merelakan ibunya yang meninggal dikarenakan sakit keras. Anak Arok, kamu harus keluar. Pergilah, carilah barang-barang sana. Ibu sudah tidak lama. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kamu akan menjadi orang besar. Sementara itu, Ken Dedes merupakan putri dari Ibu Purwa, seorang pendeta Buddha aliran Mahayana, dan ayahanda Ken Dedes bernama Ibu Purwana. Selamat pagi, Taya. Sangat cerah. Ayah ada berbeda jauh di beberapa hari. Ken Dedes kembali mendengar saat ayahanda Purwa mengajak Ken Dedes untuk makan bersama, sambil membicarakan bahwa Purwa memiliki jadwal untuk berkelana di Gunung selama 10 hari. Terima kasih karena kalian telah membawa kembali tes. Lagi pula, aku di sini juga tidak sendiri karena ada kalian semua. Para penduduk desa mengagumi kecantikan Ken Dedes. Ia bagaikan gadis yang diramal sebagai ratu yang dapat membentangkan tanaman Jawa. Bernama Ramalwati Naswati, seorang raja dari Tumakau, Tunggul Amuku. Ia pun tertarik dan ingin bertemu dengan sang Dedes di kediamannya setelah mendengar kabar bahwa ada gadis dan cantik seperti yang ada pada Ramal. Aku penasaran, kira-kira apakah benar tentang kabar seorang gadis nan cantik yang bernama Dedes itu? Jika benar, akan aku jadikan sebagai istriku, agar para Brahmana tunduk pada Tumapel dan Kediri, dan mereka tak mungkin meremehkan Tumapel. Selain mengetahui sebuah buah perkataan rasa dupa mengepul membawa aroma kerenyakan. Ken Arok bersila di hadapan seorang Brahmana yang sudah sepuh. Matanya tertutup namun seakan dapat dilihat. Kedatanganmu bukanlah takdir biasa, melainkan takdir yang akan menunjukkan cahaya yang ada. Apa maksudmu, Paduka? Cahaya apakah itu? Bukan cahaya matahari atau bulan, melainkan cahaya seorang perempuan. Ialah adalah Ken Dedes yang akan menentukan jalan. Ken Arok terdiam, jantungnya berbebas. Dengar baik-baik, wahai manusia. Cahaya itu akan berjalan di jika engkau
cahaya apa yang sedang kau pancarkan di depan pinggiran gadis cantik ini? Tunggal Langkung sangat terkejut dengan kedatangan Dede sendiri oleh para pelayannya. Tunggal Langkung penasaran melihat betapa terpesona dengan kecantikan Ini dia Wisnu, benar-benar gadis cantik ini membuatku terpana. Aku ingin sekali menyayangnya langsung, agar mendapatkan lalu penuh di kerajaan Pemapel dan ini. Perkenalkan, nama saya Tunggal Langkung. Aku Pemapel ingin meminang Anda sebagai permaisuri. Bahkan selama ini aku tak pernah berpikir tentang pernikahan. Kenapa kau ingin meminangku, Tuan? Jadi kau menolak perintah dari sang Agung Pemapel? Maaf, tapi bagaimana caranya? Aku ingin meminang langsung. Anda telah membawakan pada sekali. Tentu saja kau layak, tenang saja. Iwan Genedes akan saja layak dan bahagia. Tapi Tunggal Langkung bebas prajurit itu membawa paksa Dede untuk dinikahkan dan dijadikan permaisuri Pemapel dan ini untuk mendapatkan kuasa pernikahan dan para ramalan yang lain. Karena ramalan mereka benar adanya. Setelah pernikahan Tunggal Langkung dan Dede diselenggarakan di kerajaan Pemapel, beberapa minggu kemudian Tunggal Langkung merencanakan menyerang kerajaan bagian selatan. Itu berarti Tunggal Langkung harus meninggalkan Dede di kerajaannya. Meski Dede berada di bawah kekuasaan Tunggal Langkung, beliau tetap khawatir meninggalkan Dede. Sehingga Tunggal Langkung berencana mencarikan panglima hebat di desanya untuk menjaga sang permaisuri. Boyo, tidak tenang rasanya. Aku meninggalkan Genedes untuk berperang. Padahal belum lama aku mempersembunyinya. Bagaimana jika perlu mencarikan panglima perang di desa? Baik Tuan. Tunggal itu pun bertugas untuk mencari panglima hebat di desa. Ia menyusuri desa sampai pada suatu saat ia bertemu dengan Kian Arok yang sedang berlatih pedang. Untuk seorang pemuda desa, biaya juga kau berani pedang. Siapa kau? Santai, aku tunggu. Paling perang kerajaan dulu. Panglima Kerajaan Kediri? Ada perihal apa sampai Panglima Kerajaan Kediri menyusuri desa? Aku mencari seseorang. Sebelum itu, bolehkah kamu menjawab pedangmu dariku? Aku diperintahkan sama aku Pemapel untuk mencari seseorang pemuda desa yang tampil batu pedang dan layak untuk dijadikan pengawal. Permaisuri Pemapel? Kian Arok terbelalak ketika mendengar bahwa ia diminta menjadi pegawainya dari desa. Ketika ia langsung ingin bersetuju permintaan kedua itu, tapi tidak langsung yang bukan agar tidak terlihat mencurigakan. Imbalan apa yang akan aku dapatkan apabila aku menjadi pengawal permaisuri? Kami akan melakukan perjalanan cukup jauh dan membutuhkan pengawal tambahan. Aku melihat kau berarti pedang bahwa aku yakin bahwa cocok dijadikan pengawal. Baiklah, aku bersedia. Setelah Kian Arok menyetujui permintaan kedua itu untuk ikut ke kerajaan untuk menjadi pengawal dari Dedes, mereka pun berjalan bersama ke kerajaan. Tuan, saya telah melakukan yang pantas untuk jadi pengawal Kandides. Betulkah itu? Siapa dia? Arok Tuan, Selamat datang di kerajaan. Aku memang sedang membutuhkan panglima perang untuk mengawal permaisuri. Tenang saja, kau tak perlu khawatir. Boyo adalah orang kepercayaanku. Aku sangat percaya pada pilihannya. Imbalan yang mendapatkan juga akan membuatku kaya. Jadi, terimalah imbalanku untuk menjaga permaisuri.
Baiklah, Tuan. Tunggu untuk menjabarkan imbalan yang akan didapatkan Ken Arok dan menjelaskan apa yang harus dia lakukan, lalu mempertemukan Ken Arok dengan Ken Dedes. Dan pada hari itulah pertemuan antara Ken Arok dan Ken Dedes akan dimulai. Ken Dedes, istriku, kemarilah. Cantik sekali wanita ini. Ingat, kita dari sini kalau jangan sampai kalau macam-macam, apalagi kau belum raya. Arok, kenalkanlah. Ken Dedes, Adinda, kenalkanlah. Ini Arok, pengawal kau. Ken Dedes, aku tidak mempunyai banyak waktu. Aku harus segera pergi ke perang. Tunggu untuk dan Boy Joko pergi dari kerajaan Bumaka menuju kerajaan Seluruh pelajaran hari ini telah selesai sampai jumpa besok pagi setelah belajar lagi. Selamat tahu ya, Pak. Namamu sering dengar sebagai perwira yang bertugas. Terima kasih, Dewi. Namun itu hanyalah keberuntungan semata. Aku masih harus banyak belajar dalam hidup. Aku harus menjalankan kepercayaan yang telah diberikan oleh Tunggul Amanto. Aku percaya pada hal itu. Kelak, Tumapel akan lebih kuat dengan keberadaan. Sebagaimana Dewi yang bisa menyinari seisi istana dan juga memiliki pancaran cahaya yang membawa kedamaian bagi dunia. Sejak pertemuan dengan Ken Dedes, hati Ken Arok menjadi tenang. Pesona sang permaisuri bukan hanya mengisi pikirannya karena pengalamannya, tetapi juga mengingatkannya pada ramalan seorang Brahmana. Hasrat untuk merealisasikan lebih tumbuh menjadi niat yang berbahaya. Menginginkan peluang untuk suami Ken Dedes yang sah. Namun, untuk melaksanakan niatnya, ia membutuhkan kekuatan yang lebih dari sekedar keberanian prajurit. Pada suatu malam, dengan langkah terpisah dan hati yang gelisah, Ken Arok mendatangi kediaman seorang empu yang tersohor. Oh, tolong buatkan saya keris, sebilah keris yang mampu menguasai dunia dan tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Permintaanmu sungguh berat, Arok. Sebilah keris berkelas dan tajam, hingga menyimpan jiwa dari sang pemilik dan membuatnya. Apakah kau sanggup untuk menerima segala konsekuensinya? Saya siap, Empu, demi takdir yang harus kugapai dan demi perempuan yang harus menjadi pendampingku. Akhirnya, Suganti menyanggupi permintaan tersebut. Ia berjanji akan menetap Kris yang terbaik, namun menegaskan bahwa Kris itu memerlukan waktu 6 bulan untuk disempurnakan. Namun, baru 4 bulan berlalu, Ken Arok sudah kembali dengan wajah yang tidak sabar. Oh, cepat berikan keris itu sekarang. Aku membutuhkannya. Keris ini belum sempurna, Arok. Penumpaan dan pemberian muatan gaibnya masih selesai. Jika kau gunakan, aku memberi bencana. Cukup. Aku tidak butuh untuk lama untuk menunggu. Dibutakan oleh ambisi dan ketidaksabarannya, Ken Arok justru menguluskan Kris untuk ganti kepada Boy Joko. Arok, dengarlah sumpahku. Keris itu akan membunuh 7 nyawamu dan termasuk nyawa dirimu. Aku tidak peduli dengan itu. Ganti pun wafat, meninggalkan kedukaan yang akan mewarnai sejarah panjang. Pada suatu siang, Ken Arok berpura-pura mengomentari Kris tersebut kepada prajurit kepercayaannya. Boy jadi kenal sebagai seorang yang congkak. Lihatlah ke Boijo. Ini adalah keris yang tidak dapat tertandingi di dunia. Dan ini adalah buatanku Gantring. Sungguh luar biasa. Keris itu begitu indah. Bolehkah aku pinjam sebentar, Arok? Aku ingin memperlihatkan kepada yang lain. Baiklah, namun kamu harus berhati-hati karena keris ini harganya sangatlah mahal. Itu Boy segera berkeliling di sekitar istana dan pasar, membusungkan dada sambil memandangkan Kris itu. Masyarakat mengapa terpukau dan perlahan-lahan mulai percaya bahwa Kris itu adalah milik Boy. Rencana Ken Arok pun berjalan dengan lancar. Pada malam harinya, ketika semua orang terlelap, Ken Arok diam-diam memasuki kediaman Boy dan mengambil kembali Kris tersebut dengan langkah yang angkat. Dia menuju ke istana tua.
Arok, kau Ya Allah. Desa suaminya terbaik tak berdaya. Dan Ken Arok berdiri dengan kis yang masih membanggakan. Keesokan harinya, cerita tentang kematian Tunggal Langkung tersebar. Rakyat menjadi besar, para prajurit merasa panik, dan semua tuduhan mengarah pada Boijo. Karena sehari sebelumnya, Chris mempunyai itu berada di tangan. Tangkap ke Boijo, dia pembunuh Tunggal apa tuh? Tidak, aku tidak membunuhnya. Di sini bukan milikku. Aku hanya Bohong. Dan kamu yang makannya. Boijo pun ditangkap setelah pembahasan pada hari yang sama, Boijo dijatuhi hukuman di hadapan rakyat. Dia berteriak membela diri, namun suara tenggelam oleh kemarahan massa yang dilakukan bersama. Tunggal Langkung telah wafat, sementara Boijo telah dijadikan kambing hitam. Perlahan-lahan, Ken Arok mulai menempatkan dirinya sebagai pemimpin baru di Mapel. Setelah kematian Tunggal Langkung dan eksekusi ke Boijo, Tumapel mengalami kekosongan kepemimpinan. Para penjabat, prajurit dan rakyat dilanda kebingungan mengenai siapa yang pantas menggantikan Tunggal Langkung. Di tengah situasi yang tidak menentu tersebut, nama Ken Arok mulai berkuat. Ia dikenal sebagai seorang panglima yang tangguh, bijaksana, dalam menenangkan rakyat serta berani berada di garis depan. Kerajaan ini membutuhkan pemimpin yang kuat. Dan aku melihat kualitas itu padamu, Arok. Ya, kamu harus menjaga stabilitas Mapel ketika yang lain masih rentan. Desakan dari berbagai pihak pun bermunculan. Akhirnya, Ken Arok terpilih untuk naik sebagai pemimpin baru di Mapel, menggantikan Tunggal Langkung. Tidak lama setelah itu, Ken Arok menikahi Medes. Dewi, ternyata ramalan itu benar. Aku sekarang bukanlah sekedar orang biasa. Sekarang aku adalah penguasa Tumapel. Sejak saat itu, Ken Arok memegang tampuk kekuasaan di Tumapel. Dari istana, ia merencanakan langkah-langkahnya menuju Cakrawala Kejayaan, yaitu Singgasari. Namun, di balik Singgasari dan pelukan seorang permaisuri, bayang-bayang kutukan Chris Sembugan terus mengikuti, mengintai setiap tetes darah yang tertumpah, menunggu saatnya untuk menangis nyawa bangsa. Setelah Ken Arok berhasil menggulingkan Tunggal Langkung dan menjadikan Kedede sebagai permaisurinya, kekuasaannya semakin kokoh. Namun, takdir mempertemukannya kembali dengan seorang teman lama, Ken Umang, perempuan desa yang pernah dekat dengannya di masa muda.
aku sebelumnya. Percakapan itu membuat kenangan lama kembali hidup. Meski kini Ken Arok telah beresmikan Ken Dedes, hatinya masih terbuka ruang untuk Ken Uang. Tak lama hubungan lama yang terjalin berubah menjadi ikatan baru. Ma, izinkan aku menarikmu kembali kepada sisi. Bukan menjadi sahabat biasa, akan tetapi sebagai bagian dari keluarga. Bila bukan menjadi permaisuri, akan tetapi menjadi selir, hatiku akan menjagamu selalu. Di sisi lain raja, terdapat Ken Dedes yang sedang berada di kamarnya. Menghadapkan meja riasnya dengan perasaan yang tak tahu arahnya. Rumit untuk menjelaskan bagaimana perasaan Ken Dedes sekarang. Ibu akan menjagamu hingga akhir hayatnya. Aku tidak akan membiarkan kamu disentuh ataupun dibunuh oleh orang lain. Kasihan sekali. Kamu melahirkan saya. Kandidat, kami ingin mengabarkan bahwa Ken Arok akan mewariskan seorang Pancasila untuk dijadikan sebagai Mendengar itu, Ken Dedes tidak bergeming, seolah tahu bahwa kejadian ini akan terjadi. Ia sedikit sadar bahwa Ken Arok menginginkannya hanya kata ramalan Brahmana. Istriku, Dedes, apakah kamu mengingat penawaran lusa ini? Penawaranmu apa? Tidak ingin aku membunuh anak kandung sendiri yang tidak salah. Kau tahu bahwa anak itu akan menjadi ancaman bagi Tumapel. Kenapa? Kau takut dia akan merebut tahtamu? Tenang saja. Anak ini akan mencari Baiklah, kalau itu yang kamu mau. Ken Arok dan Ken Dedes bersama lega setelah itu membicarakan dengan Ken Arok pergi meninggalkan kamar Ken Dedes. Pernikahan Ken Uang dan Ken Arok pun berlangsung. Setelah beberapa bulan, Ken Dedes sudah melahirkan anaknya yang bernama Anusapati. Tahun demi tahun berlalu, Anusapati kini beranjak dewasa. Dari kecil aku suka melihat kucing aneh di luar sana. Katanya aku bukan anak Ken Arok. Ketika itu, tapi ibu, mataku tak bisa bohong. Aku berbeda dengan ayah. Katakan, ibu, siapa ayah? Ken Dedes akhirnya tak kuasa lagi menutupi rahasia. Dengan hati bergetar, dia mengakui bahwa Anusapati adalah putra tunggal Atung, penguasa Tumapel yang mati di tangannya Arok. Apa? Jadi selama ini aku hidup di bawah membunuh bayang-bayang ayah kandungku. Jangan gegabah. Walaupun dia berdosa, dia tetap ayahmu. Tidak, ibu. Dengan ayah menurut malas. Dengan tahu dengan apa aku akan lakukan. Tunggu nak. Anusapati lalu mencari tahu tentang Kris Sugeng. Senjata tertutup yang dipakai Ken Arok untuk membunuh tunggal Atung. Kris itu masih tersimpan dalam istana. Hingga pada suatu malam, dengan hati yang membara, Anusapati mengambil Kris tersebut. Akhirnya, kehidupan ini berpaling kepadaku. Tidak ada yang bisa mengguncang kedudukanku. Ayah, kau bisa disebut pembunuh. Malam ini kita sekali bersama. Keris ini
Ternyata sumpah itu beneran nyata.